Halo sobat mahasiswa, kita bertemu kembali di seri pembelajaran akuntansi dan kali ini adalah seri pembelajaran akuntansi keuangan lanjutan. Saya Kuat Selamat, dosen Politeknik Keuangan Negara STAN. Materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah tentang consignment sales atau penjualan konsinyasi. Materi diambil dari buku Alan R. Drebin, buku Advanced Accounting, chapter 6. Ada 3 tema pokok yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai pengertian konsinyasi. Yang kedua adalah akuntansi konsinyasi bagi consignee. Consignee adalah pihak yang menerima barang atau yang dititipi barang. Dan kemudian yang ketiga adalah akuntansi konsinyasi bagi consignor, yaitu pihak yang menitipkan barang sebagai pemilik barang. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian konsinyasi. Pengertian konsinyasi adalah suatu transaksi di mana barang dagangan atau merchandise inventory diserahkan oleh pemilik kepada pihak lain yang berperan sebagai agen penjualan untuk dijualkan kepada para pembeli. Kalau digambarkan kurang lebih seperti ini, di sini ada pihak yang menerima barang dan di sini ada pihak yang menyerahkan barang. Pihak yang menyerahkan barang disebut sebagai consignor dan kemudian pihak yang menerima barang adalah consignee. Ada juga istilah lain yang digunakan sebagai pengganti consignee, yaitu factor atau juga commission merchants. Ini adalah istilah lain yang biasa dipakai. Contoh transaksi konsinyasi yang paling mudah kita temukan adalah transaksi yang dilakukan pada sebuah pasar swalayan. Kalau Anda perhatikan pasar swalayan yang ada di sekitar Anda, apakah dia minimarket atau supermarket atau di atasnya hypermarket mungkin, maka barang-barang yang tersaji yang ada di dalam rak-rak pasar tersebut, kalau Anda perhatikan, tidak seluruhnya merupakan milik pasar swalayan tersebut. Sebagian besar produk yang di sana adalah produk-produk titipan dari berbagai vendor, berbagai supplier, atau disebutnya dengan tenan yang dititipkan di pasar tersebut untuk dijualkan oleh pasar swalayan. Di tempat ini, sebagian besar barang yang dijual merupakan barang titipan atau barang konsinyasi. Pada perkembangan teknologi modern saat ini, di mana IT semakin berkembang, dunia menjadi virtual, pertanyaan yang menarik dan patut kita ajukan adalah, apakah penjualan melalui situs jual beli online atau e-commerce, ada yang menyebutnya dengan marketplace, juga merupakan bentuk penjualan konsinyasi? Nah, silakan Anda bahas ya. Saya pribadi akan menjawab apabila pertanyaan diajukan seperti ini bahwa penjualan yang dilakukan melalui situs jual beli online merupakan transformasi modern dari penjualan konsinyasi. Hanya bedanya saja bahwa kalau konsinyasi yang tradisional, saya sebut seperti itu, pihak pemilik barang benar-benar menitipkan fisik barangnya di toko dari consignee. Sementara dengan menggunakan model online seperti ini, kita tidak menitipkan barang fisik ya, atau fisik barang ke pemilik e-commerce atau marketplace, tetapi kita cukup menitipkan gambar atau image dari produk tersebut. Dan transaksi yang terjadi mirip seperti konsinyasi, karena begitu ada pembeli membeli produk di sebuah situs jual beli online, maka pembayarannya bukan dilakukan langsung kepada rekening pihak yang menjual barang, tetapi transaksi tersebut dilakukan si pembeli menyerahkan uang melalui rekening dari si pengelola e-commerce atau marketplace tadi. Sehingga bagi saya, situs jual beli online atau skema pembelian atau jual beli online yang selama ini dilakukan merupakan sebuah transformasi dari konsinyasi. Hal lain yang bisa saya ajukan argumentasinya adalah bahwa proses pengakuan pendapatannya pun mirip seperti penjualan konsinyasi. Apa saja manfaat atau keuntungan dari penjualan konsinyasi bagi consignor maupun consignee? Manfaat bagi kedua belah pihak. Yang pertama, manfaat penjualan konsinyasi bagi consignor atau bagi pihak yang memiliki barang antara lain, mereka tidak perlu memiliki toko atau memiliki tempat penjualan sendiri. Mereka juga tidak perlu menjaga barang dagangan yang mereka jual.
Kemudian saluran penjualan atau channel selling channel atau channel of distributionnya menjadi semakin luas karena biasanya si consignee ini memiliki banyak channel di beberapa daerah. Kalau di Indonesia mungkin saja ada di seluruh kota, bahkan mungkin desa. Manfaat penjualan konsinyasi bagi consignee atau pihak yang dititipi barang antara lain adalah mereka hanya bertugas untuk menjualkan barang dagangan tersebut. Mereka tidak menanggung kerugian apabila barang dagangan tadi tidak laku terjual atau bahkan mungkin busuk selama proses penjualan atau berada di raknya begitu. Kemudian mendapatkan komisi atas setiap barang yang berhasil mereka jual. Kita masuk ke akuntansi konsinyasi. Jadi tadi adalah gambaran singkat saja mengenai transaksi konsinyasi. Detailnya Anda bisa baca buku Alan Ed Drebin atau Anda bisa mencari literatur lain terkait dengan penjualan konsinyasi. Baik konsignor maupun consignee. Konsignor sekali lagi adalah pihak yang memiliki barang, yang menitipkan barang, sedangkan consignee adalah pihak yang dititipi barang dagangan, melakukan pembukuan atau akuntansi masing-masing atas setiap transaksi yang dilakukannya. Faktor-faktor yang membedakan penjualan konsinyasi dari penjualan biasa harus ada, baik pada saat penyerahan barang maupun transaksi lainnya. Ini adalah konsep dasar dalam akuntansi penjualan konsinyasi. Prosedur akuntansi yang dilakukan oleh consignee dan consignor itu bergantung pada apakah transaksi konsinyasi dipisahkan dari transaksi penjualan biasa dan keuntungan yang dihasilkan juga dipisah, atau transaksi konsinyasi digabungkan dengan transaksi penjualan biasa, demikian pula dengan keuntungannya pun digabungkan. Atau dengan kata lain, dapat disampaikan bahwa untuk prosedur akuntansi baik consignee maupun consignor ada dua. Ini adalah pilihan, pilih salah satu. Yang pertama, apakah memisahkan transaksi konsinyasi dari transaksi penjualan biasa. Yang dimaksud dengan transaksi penjualan biasa adalah cash sales, credit sales, termasuk installment sales di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah transaksi konsinyasi digabungkan dengan transaksi penjualan biasa. Ini adalah dua metode yang berbeda dan kita akan bahas masing-masing metode ini. Mari kita lihat contoh transaksi dari konsinyasi. Pada tanggal 6 Juni 2012, Western Company menjual 10 set radio ke Green Company secara konsinyasi. Radio tersebut akan dijual seharga $85 per set, di mana cost per setnya, harga pokok per setnya adalah $50. Consignee akan mendapatkan komisi 20% dan diperkenankan untuk menagihkan atau reimburse segala biaya transportasi yang dikeluarkannya. Dan mungkin juga biasanya dalam perjanjian biaya-biaya lain yang terkait dengan konsinyasi. Jadi tidak hanya biaya transportasi ya, bisa juga biaya lain tergantung kesepakatan di antara consignee dengan consignor. Pada tanggal 24 Juli 2012, Green mengirimkan uang tunai atau remittance ke consignor dengan rincian sebagai berikut. Ini adalah rincian atau lampiran pengiriman uang dari consignee kepada consignor. Sales 10 set dengan harga $85, totalnya 850. Kemudian inventory on hand-nya dilaporkan sudah habis karena memang hanya ada 10 set dan 10-10-nya terjual. Kemudian charges, beban yang diajukan oleh consignee kepada consignor dalam bentuk freight in, transportasi $25. Kemudian komisi 20% dari sales, ini 20% dari 850 berarti sama dengan 170, dan total yang diklaim oleh consignee kepada consignor adalah 195. Dengan demikian, sisanya yang 655 inilah yang merupakan hak dari consignor yang dikirimkan oleh consignee. Jadi consignee melakukan remittance enclose, yaitu pengiriman bukti uang tunai dari consignee kepada consignor sebesar 655 yang memang merupakan hak dari si consignor, sehingga tidak ada hutang consignee kepada consignor.
Mari kita lihat bagaimana consignee dan consignor melakukan pembukuan pada akuntansinya. Yang pertama adalah akuntansi bagi consignee jika keuntungan konsinyasinya dipisah. Tanggal 6 Juni 2012, di sini transaksinya adalah pengiriman 10 set radio sebagai barang konsinyasi. Cost to consignernya $50 tiap set. Karena transaksi ini adalah transaksi yang dilakukan oleh consignor ke consignee, jadi consignor mengirimkan barang ke consignee, tentu saja transaksi ini tidak terkait dengan si consignee. Nah, oleh karenanya consignee cukup membuat catatan saja, memorandum, dengan menuliskan misalkan seperti ini: menerima 10 radio set dari Western Company sebagai transaksi konsinyasi yang akan dijual $85 per set, komisi 20%, biaya pengiriman dapat dibebankan saat pengembalian uang. Jadi ini adalah keterangan yang dibuat di dalam pembukuan consignee dalam bentuk memorandum. Jadi tidak ada jurnal di sini. Namun demikian bukan berarti tidak ada sama sekali ya, tetapi Anda catat dalam bentuk memorandum bahwa consignee sudah menerima sejumlah sekian produk, dalam hal ini adalah 10 set radio. Di tanggal 6 Juni 2012, consignor pada saat melakukan pengiriman mengeluarkan biaya pengiriman barang dagangan tersebut senilai $60, dan ini merupakan beban consignor karena consignor yang membayarkan biaya pengiriman, maka transaksi ini tentu saja tidak ada hubungannya dengan consignee, sehingga tidak ada jurnal yang perlu dibuat di pembukuan consignee. Kemudian transaksi lainnya biaya yang dikeluarkan oleh consignee atas beban consignor sebesar 25, misalkan berupa freight in atau transportation in. Jadi di sini maksudnya adalah consignee mengeluarkan satu biaya di mana biaya ini bisa dibebankan kepada consignor. Nah, untuk transaksi ini perlu dicatat oleh consignee dengan, saya sebut di kreditnya dulu, dengan mengkredit cash karena dia mengeluarkan uang tunai sebesar 25. Nah, debitnya kita tidak catat sebagai biaya transportasi, misalkan ya freight in atau transportation in, tapi kita catat dengan satu akun yang spesifik yang menggambarkan transaksi konsinyasi, yaitu namanya adalah consignment in Western Company, strip Western Company, nilainya 25. Nah, untuk memudahkan, karena nanti di pembukuan consignor ada akun yang mirip gitu, yang sama sebagai bentuk resiprokalnya, di mana consignor nanti akan mencatat dengan nama akun consignment out. Nah, untuk membedakan in itu ada di pembukuan mana, consignment out itu ada di pembukuan mana, mudah saja. Anda bayangkan saja, ingat bahwa consignee ini kan menerima barang. Karena dia menerima barang, berarti ada barang yang masuk. Nah, sehingga Anda catatnya consignment in, karena ada barang konsinyasi yang masuk ke dalam toko kita atau gudang persediaan kita. Transaksi berikutnya adalah menjual 10 set secara tunai. Nah, di sini seluruh produk yang dititipkan oleh consignor laku terjual, berarti yang terjual adalah 10 kalikan 85, totalnya 850, dan perusahaan consignee langsung mencatat dengan mendebit 850 dan mengkredit akun khusus tadi, khusus konsinyasi, yaitu consignment in. Sebutkan nama consignornya, yaitu Western Company. Consignment in strip Western Company 850. Kemudian pada saat transaksi penjualan tadi terjadi, bisa saja seketika si consignee langsung mengakui komisinya. Pengakuan komisi oleh consignee yang besarnya 20% dari hasil penjualan. Jadi langsung saja diakui oleh consignee. Dia akan mendebit consignment in Western Company 170 dan mengkredit commission on consignment sales 170. Jadi atas transaksi yang berhasil dia lakukan, consignee langsung mengakui adanya commission sebesar 20% dari total yang terjual, yaitu 850 atau dari nilai penjualannya. Jadi consignee akan mengkredit commission on consignment sales dan mendebit consignment in. Dan kemudian consignee pada saat mengembalikan sisa uang yang memang menjadi haknya consignor, yaitu pengembalian uang atas transaksi konsinyasi oleh consignee kepada consignor, akan mencatat seperti ini:
mendebit consignment in Western Company 655 dan mengkredit cash 655. Kalau Anda membuat buku besar untuk masing-masing akun, khususnya akun consignment in, jadi Anda misalkan lihat dari sini gitu ya, dari transaksi pertama, di sini ada consignment in 25 debit, kemudian di sini ada consignment in kredit 850, di sini ada consignment in debit 170, maka ketika Anda debit kembali consignment in sebesar 655, di saldo buku besar consignment ini pasti akan bersaldo 0. Dia harus balance. Baik, kita masuk ke akuntansi bagi consignor. Jadi kalau tadi adalah pembukuan consignee, maka sekarang adalah pembukuan consignor. Di sini masih menggunakan metode yang pertama, yaitu di mana keuntungan konsinyasinya dipisahkan dari penjualan biasa atau penjualan reguler. Transaksinya sama, yaitu pada tanggal 6 Juni pengiriman 10 set radio sebagai barang konsinyasi, cost-nya adalah 50 per set. Artinya bahwa konsignor mengirimkan barang. Karena ini adalah pembukuan konsignor, tentu saja transaksi pengiriman barangnya harus dicatat di dalam pembukuan konsignor. Bagaimana mencatatnya? Anda lihat di sini debitnya adalah consignment out. Ini adalah reciprocal atau rekening yang atau akun yang imbal balik ya, di consignee dicatat dengan nama consignment in, di consignor dicatat dengan consignment out. Kenapa out? Karena barangnya keluar dari gudang consignor. Di sini catat consignment out strip green adalah consignee-nya sebesar 500. Kenapa harus diberikan identitas seperti ini? Karena bisa saja consignor tidak hanya mengirimkan produknya, produk konsinyasinya kepada green, tetapi bisa juga kepada beberapa orang yang lain. Demikian pula di pembukuan consignee, mengapa disebutkan nama consignornya? Karena bisa saja consignee juga tidak hanya menerima barang dari satu consignor, bisa berasal dari beberapa consignor. Jadi debit consignment out green 500, kreditnya adalah merchandise shipment on consignment. Jadi Anda lihat di sini tidak mengkredit inventory. Kenapa? Karena ya sebenarnya ini adalah perwakilan tanda kutip dari merchandise inventory, tetapi kita menggunakan akun khusus jadi nama yang spesial merchandise shipment on consignment untuk menunjukkan bahwa ada transaksi konsinyasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut atau consignor dalam hal ini. Itulah mengapa kita tidak mengkredit inventory, karena kalau Anda kredit inventory saja, maka kita tidak tahu pada saat melakukan pemeriksaan barang di gudang bahwa ada sebagian barang yang sebenarnya dititipkan di pihak lain. Ini mengapa akunnya spesifik seperti ini. Kemudian pada saat consignor membayarkan atau mengeluarkan biaya pengiriman barang dari consignor gudang consignor ke pihak consignee sebesar 60, maka pihak consignor akan mencatat dengan mendebit consignment out green 60 dan cash 60. Artinya bahwa pihak consignor mengakui adanya beban yang terjadi akibat transaksi konsinyasi sebesar 60. Itulah mengapa mendebit consignment out. Kemudian pada saat biaya, ada satu biaya yang dikeluarkan oleh consignee yang merupakan beban consignor sebesar 25 dalam bentuk freight in atau transportation in. Karena ini transaksi ini terjadinya di consignee, tanda kutip ya, consignor tidak tahu menahu, maka consignor tidak perlu melakukan penjurnalan apapun, no journal entry untuk transaksi tersebut. Berikutnya adalah ketika consignee berhasil menjual sebagian atau seluruh produk atau barang yang dikonsinyasikan tadi, ini pun juga tidak terkait dengan pihak consignor, karena consignor mungkin saja tidak real time mendapatkan laporan terjadinya penjualan. Mereka dilaporkan misalkan dalam kurun waktu tertentu, apakah per minggu ataukah per bulan. Oleh karenanya pada saat transaksi real terjadi, mereka tidak mendapatkan informasi. Nah, oleh karenanya mereka juga tidak perlu membuat ayat jurnal apapun untuk transaksi penjualan yang berhasil dilakukan oleh si consignee. Kemudian ketika consignee juga mengakui komisinya, juga tidak perlu dicatat oleh pihak consignor. Pada saat consignee mengirimkan uang ke consignor dan consignor sudah menerima uang remittance tadi dari consignee, maka disitulah consignor akan mencatatnya. Dia menerima sesuai dengan remittance enclosed tadi, lampiran pengiriman uang tadi
dia menerima uang 655, maka dia akan mendebet 655. Kemudian Anda perhatikan khusus jurnal yang pertama ini agak unik gitu ya. Kreditnya tidak langsung pada consignment out 655, tapi Anda perhatikan di sini ada dua akun yang sama di debit sekaligus juga di kredit, yaitu consignment out green 195 dan consignment out green 850. Mengapa harus dibuat seperti ini? Jurnal ini untuk menunjukkan bahwa jadi ketika di trace ya, dilacak pada penjurnalan, maka siapapun yang membaca jurnal ini dia akan mengetahui bahwa 195 ini merupakan beban tanda kutip ya, beban-beban yang ditanggung oleh consignor atas aktivitas consignee. Dari mana 195 ini? Kalau Anda perhatikan di transaksi sebelumnya, 195 ini berasal dari komisi yang diakui oleh consignee, yaitu sebesar 20% dari nilai total penjualan, ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh consignee atas beban consignor. Totalnya adalah 195. Jadi 195 ini untuk menunjukkan adanya beban dari consignee kepada consignor. Dan kemudian di sisi kredit di sini ada consignment out green 850 untuk menunjukkan bahwa total transaksi penjualan yang berhasil dilakukan oleh consignee adalah 850. Jadi memang dibuat jurnal seperti ini, Anda tidak boleh mendebit cash 655, mengkredit consignment out 655, meskipun dampaknya terhadap buku besar consignment out sama, namun hal itu tidak diperkenankan ya, karena jurnal ini juga untuk memberikan gambaran atas setiap transaksi yang terjadi. Dan terakhir, consignor mengakui keuntungan yang dia terima dengan mendebit consignment out sebesar 95 dan kemudian consignment income atau consignment revenue sebesar 95. Dari mana 95? Cara yang paling mudah adalah Anda buat buku besarnya gitu ya. Di sini ada consignment out 500, consignment out 560 debit 560. Kemudian di sini ada consignment out debit 195. Berarti totalnya 755. Kemudian selisihnya antara 755 dengan 850 adalah 95. Inilah yang diakui sebagai income ya, consignment income sebesar 95. Ini adalah pembukuan atau akuntansi bagi consignor ketika keuntungannya dipisah. Bagaimana akuntansi baik pada consignee maupun consignor kalau transaksi consignmentnya tidak dipisah dengan atau dari transaksi penjualan reguler? Masih menggunakan contoh yang sama untuk transaksi yang pertama, yaitu ketika consignor mengirimkan 10 set radio sebagai barang konsinyasi kepada consignee dengan cost 50, maka sama seperti di metode yang pertama, karena di sini adalah transaksi penerimaan bagi consignee adalah transaksi penerimaan barang, cukup dicatat saja dalam sebuah memorandum. Ya, kemudian Anda bisa buat keterangan, ya, keterangannya bebas ya, tetapi kalimatnya menunjukkan transaksi yang terjadi. Contoh di sini berapa jumlah unit yang diterima, dari siapa barang tersebut diterima, karena tadi sudah saya sampaikan bisa saja si consignee ini menerima titipan dari berbagai consignor. Kemudian disebutkan di sini merupakan transaksi konsinyasi, kemudian berapa harga jual yang ditetapkan, yang disepakati antara consignee dengan consignor. Kemudian berapa komisi yang bisa atau yang akan dapat diperoleh oleh consignee ketika mereka berhasil menjualkan barangnya, dan seterusnya. Jadi keterangan-keterangan yang memang diperlukan oleh consignee atas transaksi ini. Kemudian pada saat transaksi yang kedua, pada saat consignor membayar biaya pengiriman barang dari gudang consignor ke consignee, sekali lagi inilah transaksi yang terkait dengan consignor, maka tidak ada hubungan dengan consignee, sehingga consignee cukup menulis dengan no journal entry atau tidak ada jurnal di sini. Kemudian ketika consignee mengeluarkan biaya atas beban consignor atas biaya transaksi transportasi atau freight ini sebesar 25, maka jurnalnya agak berbeda dengan yang dipisah. Kalau yang dipisah tadi Anda ingat di sana menggunakan akun consignment in. Nah, maka untuk transaksi yang tidak dipisah dari penjualan reguler, perusahaan atau consignee dalam hal ini cukup mencatat dengan mendebit nama
dari consignor. Jadi nama akunnya akun consignornya. Western Company sebesar 25 debit, kreditnya adalah cash. Kemudian pada saat consignee berhasil menjual seluruh atau sebagian dari barang yang dikonsinyasikan tadi, maka dia akan mendebit cash, mengkredit sales, dan Anda lihat di sini langsung mendebit purchases debit dan mengkredit Western Company kredit, untuk memberikan gambaran bahwa pada saat transaksi tersebut barang konsinyasi dijual, sekaligus dia seolah-olah mengakui adanya pembelian. Jadi pengakuan pembeliannya, boleh dibilang begitu tanda kutip ya, pengakuan pembeliannya dilakukan pada saat penjualan terjadi. Jadi kita tidak mendebit purchase pada saat menerima barang, misalkan di sini tidak menerima barang ya, tetapi purchase baru diakui atau dicatat pada saat barangnya terjual. Ini baik sebagian ataupun seluruhnya. Kebetulan contoh di sini adalah seluruh barang. Bagaimana kalau dia sebagian? Anda bisa cek di bukunya Debit untuk mengetahui seperti apa kalau tidak seluruh konsinyasi barang konsinyasi terjual dalam satu periode. Kemudian ketika consignee mengakui komisi, ya di sini tidak perlu lagi ada. Kenapa? Karena tadi penjualannya tidak dipisah ya, jadi tidak dipisah, digabungkan, sehingga otomatis di sini kalau Anda perhatikan jurnal ini sebenarnya otomatis perusahaan dalam hal ini consignee sudah mengakui keuntungan karena di sini ada sales dan ada purchase, sehingga tidak perlu lagi ada pengakuan komisi. Kalau Anda menjurnal komisi di sini itu akan redundan gitu, atau redundansi atau pengulangan, karena di sini sudah diakui secara tidak langsung, di sini sudah diakui adanya keuntungan, kemudian di sini Anda mengakui lagi komisi ya. Jadi untuk akuntansi pada konsinyasi yang tidak dipisah atau penjualan tadi digabung dengan penjualan biasa, maka komisi tidak diakui atau tidak dicatat ya, bukan tidak diakui, maaf, tidak dicatat di dalam pembukuannya. Kemudian pada saat consignee mengembalikan uang atau remittance kepada pihak consignor, jurnalnya adalah Western Company sebesar nilai remittance-nya dan kemudian cash-nya 655. Jadi memang terlihat lebih simple ya kalau Anda perhatikan. Anda lihat di sini jurnalnya sangat simple kalau akuntansinya kalau pencatatan keuntungannya tidak dipisahkan. Berbeda dengan yang tadi dipisah. Lantas kemudian mana yang sebaiknya digunakan? Yang terbaik menurut saya adalah dipisah, karena dengan dipisah kita akan tahu berapa keuntungan-keuntungan atau revenue yang berasal dari penjualan biasa atau reguler dengan yang berasal dari penjualan konsinyasi. Yang kedua, kita tahu pengakuan atau titik pengakuan pendapatan antara penjualan biasa dengan penjualan konsinyasi juga agak berbeda gitu ya, sehingga ada baiknya dipisah. Yang ketiga, dengan dipisah maka akan terlihat atau memiliki identitas adanya transaksi konsinyasi. Sementara kalau menggunakan akuntansi yang tidak dipisah seperti ini, identitas konsinyasinya tidak terlihat. Namun demikian, kedua metode ini dapat digunakan. Mana yang terbaik menurut perusahaan sepanjang dilakukan secara konsisten, maka diperkenankan. Selanjutnya, akuntansi bagi konsignor kalau keuntungannya tidak dipisah ya. Ketika konsignor mengirimkan 10 unit radio, Anda bisa lihat di sini juga memorandum. Kenapa? Karena tidak dipisah. Karena tidak dipisah, maka seolah-olah tidak terjadi, jadi tanda kutip ya, seolah-olah tidak terjadi transaksi konsinyasi. Jadi tidak di jurnal, melainkan cukup dicatat di pembukuan konsignor bahwa terjadi transaksi pengiriman barang dari kita sebagai konsignor kepada consignee, sebutkan namanya, misalkan kepada Green gitu ya, dengan nilai konsinyasi barang konsinyasi kalau terjual sebesar sekian, kemudian cost-nya juga bisa disebutkan berapa, kemudian komisi yang bisa diberikan kepada consignee berapa, dan seterusnya ya. Jadi tidak ada jurnal. Kemudian pada saat pihak consignor juga mengirimkan barang dagangan ke mengeluarkan biaya terkait dengan pengiriman barang dagangan ke consignee sebesar 60, juga tidak ada ayat jurnal. Pada saat consignee mengeluarkan biaya juga tidak ayat jurnal, karena memang ini adalah terkait dengan consignee, tidak terkait dengan consignor. Dan kemudian pada saat consignee berhasil menjual juga tidak ada ayat jurnal.
pada saat consignee mengakui komisi juga tidak ada jurnal, dan satu-satu jurnal yang dilakukan adalah pada saat consignee mengirimkan uang dari hasil konsinyasinya kepada consignor. Jadi Anda bisa lihat di sini sangat simple ya, hanya ada satu memorandum pada saat consignor mengirimkan barang, dan kemudian ada satu jurnal pada saat consignor menerima uang atau remittance dari consignee. Jurnalnya adalah pendebit cash karena memang cashnya sebesar 65, baru kemudian diakui semua beban-beban yang selama ini terjadi. Beban freight-nya 25, kemudian komisi yang dibebankan kepada consignee atau consignee mendapatkan komisi begitu 170, dan mengkredit sales sebesar 850. Jadi Anda lihat di sini kreditnya adalah sales untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara sales biasa yang regular dengan installment sales. Ini adalah akuntansi yang dilakukan oleh consignor kalau keuntungannya tidak dipisah. Demikian pembahasan kita kali ini terkait dengan akuntansi konsinyasi atau consignment sales. Dan untuk lebih memahami materi ini, saya sarankan Anda membaca buku Alan R. Drebin secara lengkap, dan kemudian Anda mencoba latihan-latihan yang ada di sana agar Anda semakin memahami bagaimana transaksi konsinyasi ini dicatat baik oleh consignee maupun oleh consignor. Kemudian apakah metodenya dipisah, keuntungan penjualan dipisah atau yang digabung. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.